Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 5. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Perit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tetap hidup karena ia menyembunyikan diri. Bapak Ibu sekalian, Gideon ini mempunyai banyak anak. Nah, salah satu anak dari gundiknya yaitu Abimelek. Nah, Abimelek ini punya ambisi yang sangat besar untuk menguasai bangsa Israel, ingin menjadi raja. Pada saat itu karena Gideon tidak mau diangkat menjadi raja, maka bangsa Israel di Sikem itu diatur oleh anak-anak keturunan daripada Yerubbaal, yaitu Gideon. Ya, Gideon itu Yerubbaal. Nah, untuk bisa menguasai, maka Abimelek merancangkan rencana yang jahat. Sehingga dia ke rumah ibunya yang merupakan gundik dan bersama dengan saudara-saudaranya berusaha menghasut rakyat di Sikem. Dan terhasutlah rakyat itu dan memberikan uang kepada Abimelek supaya Abimelek bisa menjadi raja. Lalu Abimelek menyewa pembunuh-pembunuh bayaran kira-kira gitu. Dan dibunuhlah seluruh anaknya Yerubbaal. Nah Bapak Ibu sekalian, ambisi Abimelek ini adalah ambisi yang berbahaya. Ambisi yang penuh nafsu untuk mendapatkan kekuasaan yang besar. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat Abimelek ini, kita bisa mengatakan ini orang kok jahat banget. Ini orang gak benar. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita mengatakan atau kita tidak suka dengan orang lain melakukan hal yang tidak benar. Tapi kita gak sadar. Seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita tidak suka orang lain melakukan hal tersebut, tetapi kita sendiri gak sadar kita melakukan. Mungkin kita tidak sampai membunuh orang lain untuk memenuhi ambisi kita. Mungkin kita tidak sampai menghasut rakyat banyak untuk mencapai keinginan kita. Tetapi bisa jadi kita memakai cara lain. Kita menyebarkan gosip. Kita menyebarkan kabar-kabar buruk tentang orang-orang yang ingin kita jatuhkan. Kita memfitnah, tusuk dari belakang, atau apa saja kita lakukan untuk memenuhi ambisi kita. Bapak Ibu sekalian, boleh gak punya keinginan? Boleh. Boleh gak punya harapan untuk pencapaian tinggi? Boleh. Tetapi ada 2 syarat. Yang pertama, apa yang ingin kita capai itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, cara kita mencapai hal tersebut adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita sah-sah saja di dalam satu perusahaan atau dalam satu komunitas
ingin menjadi seorang pemimpin, sah-sah saja. Bapak Ibu mau jadi presiden, boleh. Mau jadi ketua DPR, boleh. Pengen jadi majelis gereja, ketua majelis, boleh. Mau jadi apapun, boleh. Asal bukan pekerjaan yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi untuk mencapai pucuk pimpinan tersebut, harus menggunakan cara yang elok dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pakai cara-cara kotor seperti apa yang dilakukan oleh Abimelek sampai membunuh 70 orang dengan menyewa pembunuh bayaran. Mari Bapak Ibu sekalian, kejarlah cita-cita sampai yang tertinggi. Kejarlah apa yang kita impi-impikan sampai tercapai. Jangan pernah putus asa. Tetapi ingat, tujuan kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan cara kita mencapai tujuan tersebut harus juga berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan pada hari ini kami belajar bahwa setiap kami punya keinginan, setiap kami punya cita-cita. Ajar kami untuk mencapai keinginan kami menggumulkannya dulu di hadapan Tuhan, dan keinginan kami harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan cara kami untuk mencapai keinginan kami juga harus benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.